dari belakang meja resepsionis. Mereka berdua mendengar suara oide, oide. Dalam bahasa Indonesianya artinya kesini, kesini gitu. Saat dia menoleh ke belakang, saat mereka berdua menoleh ke belakang, mereka melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Acong Jepang. Di video saya kali ini, saya pengen bercerita tentang salah seorang pemuda Jepang yang bekerja di perusahaan mistis. Tapi sebelum masuk ceritanya, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman para subscriber dan teman-teman yang selalu support, yang selalu mendukung saya. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan semoga kalian semua terhibur ya. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Cerita ini saya angkat dari Honto ni Atta Kawaii Hanashi, atau dalam bahasa Indonesia itu cerita horor yang benar-benar terjadi di Jepang. Tepatnya pada tahun 2010, di suatu prefektur, saya nggak perlu menyebutkan prefektur apa gitu ya. Ada seorang pemuda bernama Takeshi. Pemuda itu adalah seorang pemuda Jepang berumur 24 tahun pada saat itu. Dan pada saat itu dia itu bekerja sebagai pekerja lepas atau pekerja harian atau bahkan pekerja paruh waktu. Jadi dia itu bukanlah seorang pekerja tetap. Namun dia itu selalu berusaha untuk mencari cara untuk menjadi seorang pekerja tetap. Dia mencari-cari berita dimanapun. Hingga suatu saat, pada suatu hari, dia itu membaca sebuah koran. Dan di dalam koran itu bertuliskan bahwa ada satu perusahaan, kita sebut aja perusahaan itu adalah perusahaan A, bahwa perusahaan A ini sedang membutuhkan seorang karyawan atau membutuhkan karyawan ya dengan kriteria biasalah, mungkin pemuda berumur 22 sampai 20 berapa tahun gitu ya, dan ditempatkan di bidang atau di bagian ini dan dengan gaji yang segini. Melihat info di koran itu dan melihat gaji yang tertulis di situ ya, Takeshi pun langsung tertarik dan tanpa banyak kata-kata, tanpa buang waktu, Takeshi langsung menghubungi nomor, karena di situ ada tertulis nama perusahaan, alamat serta nomor teleponnya. Di situ dia langsung menelepon nomor telepon yang tertera. Dan singkat cerita, di sana itu yang mengangkat adalah suara wanita. Dan percakapan di telepon itu menyebutkan bahwa Takeshi mendapatkan kesempatan untuk mengikuti wawancara dengan waktu, hari, dan jam yang telah ditentukan. Tiba hari yang ditentukan, Takeshi bangun lebih awal. Dia prepare, kemudian dia menyalakan mobilnya. Dan di mobilnya itu ada kayak navigasi ya. Di situ dia memasukkan alamat yang sesuai dengan alamat yang ada di koran itu, yaitu alamat perusahaan itu, perusahaan A tadi. Dan setelah alamat itu terset di mobil, kemudian dia menjalankan kendaraannya. Sorry guys. Dia menjalankan kendaraannya sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Sambil menyetir, si Takeshi berpikir bahwa perusahaannya adalah perusahaan besar, perusahaan bonafit yang berada di factory area gitu, atau mungkin ya lingkungan perusahaan ya.
Namun pada kenyataannya mobilnya itu mengarah menuju luar kota dan menuju ke suatu pegunungan. Jadi itu dia mulai merasa khawatir dan merasa aneh. Tiba saat di perempatan, atau lebih tepatnya pertigaan ya. Di situ dia menghentikan kendaraannya dan dia coba memastikan kembali alamat yang sudah dia masukkan ke mobil serta alamat yang ada di koran. Ternyata masih sama gitu. Akhirnya dia kembali menjalankan kendaraannya, dia menuju ke alamat yang atau rute yang telah ditentukan. Hingga tiba suatu saat rute itu pun atau navi itu pun berhenti di satu titik. Dan situ dimana dia melihat ada satu bangunan yang pagarnya tinggi, tapi pintu pagar itu lebar dan terbuka lebar ya. Dia melihat dari luar itu bangunan itu sangat megah, bagus banget, dan halamannya yang cukup luas. Dan dia yakin karena di situ juga dia membaca ada papan nama perusahaan bahwa wah ini dia perusahaan yang saya cari tadi. Akhirnya tanpa banyak basa-basi dia pun langsung masuk ke dalam halaman parkiran dan memarkirkan kendaraannya di situ. Sambil berjalan, Takeshi memperhatikan sekeliling. Setelah masuk gerbang utama, di situ dia melihat ada halaman situ ya, halaman yang agak luas, serta ada satu bangunan megah di tengah-tengah. Yang mungkin perkiraan itu adalah kantor atau gedung utama. Dan sebelah kiri sana itu ada kayak gudang ya, mungkin di situ adalah factory atau pabriknya. Dan sebelah kanan itu adalah tempat parkir atau area parkir. Dan Takeshi pun bergegas masuk ke pintu utama. Setelah dari pintu utama, di situ ada meja resepsionis. Dan ada satu wanita yang berada di belakang meja tersebut dengan pakaian yang rapih. Dan Takeshi pun langsung memberi salam serta menjelaskan tujuannya dia datang ke situ. Tanpa banyak basa-basi, wanita yang berada di belakang meja resepsionis itu menunjuk ke arah lift dan dia menyebutkan kata 4. Serta sebelumnya tadi dia menyebutkan ruangan mana yang akan dituju gitu. Akhirnya Takeshi pun menuju ke arah lift. Dan sambil menuju ke arah lift dia memperhatikan sekitar. Selain wanita itu tidak ada lagi orang lain di situ. Padahal ruangan itu atau gedung itu sangatlah besar gitu. Ya, pikiran itu tidak terlalu mengganggu bagi dia karena di pikiran dia itu adalah hari terpenting. Dia harus mengikuti wawancara tanpa harus diganggu oleh pikiran-pikiran lainnya. Akhirnya dia memencet tombol 4. Dan tiba di lantai 4, pintu lift pun terbuka. Dan pemandangan yang dia lihat di situ adalah semacam koridor dengan beberapa dinding itu ada semacam jendela kaca yang transparan. Jadi bisa dilihat dari dua sisi. Dan sambil berjalan itu dia melihat ada satu pintu besar yang bertuliskan ruangan direktur. Kayaknya ini ruangannya gitu. Sambil berjalan menuju ruangan itu, dia memperhatikan sekitar. Di situ dia melihat banyak orang yang sibuk dengan suara ketikan, dengan suara clicker mouse atau mouse-nya komputer ya. Dan tiba di depan pintu yang telah diberitahukan kepada dia oleh resepsionis tadi. Dia pun mengetuk pintu itu 2 kali, tok tok. Dan dia mengucap permisi ya dalam bahasa Indonesianya. Dan di balik pintu itu ada terdengar suara silakan masuk. Akhirnya
Dia membuka pintu itu dan dia mengucapkan kata permisi. Di balik pintu itu ada sebuah meja, dan di belakang meja itu ada kursi yang menghadap ke belakang. Yang di belakang kursi itu ada jendela ya. Dan dia menuju ke arah meja itu, dan perlahan kursi itu pun berbalik ke arah dia. Dia melihat sosok di kursi itu adalah seorang wanita parubaya yang berpakaian rapi, yang berparas lumayan ya, karena memang itu adalah wanita parubaya, dan mempersilahkan dia untuk duduk. Dan intinya di dalam percakapan itu bahwa Takeshi itu diterima dan boleh masuk kerja besok hari. Akhirnya Takeshi pun saat itu senang banget ya, dan tidak berpikir lagi tentang keadaan yang di situ, di gedung itu, di perusahaan itu. Akhirnya dia pulang dengan perasaan senang, dan keesokan harinya dia bersiap untuk masuk kerja. Dia datang lebih awal. Dia merasa karena saya adalah orang baru. Perusahaan itu sebenarnya mulainya itu jam 8 ya. Tapi karena Takeshi merasa dia adalah orang baru, dia berusaha datang lebih cepat. Dia datang itu bahkan sebelum jam 7. Dia berusaha datang cepat, kemudian dia parkir kendaraannya dan dia masuk ke lantai 4. Namun alangkah terkejutnya saat dia masuk ke ruangan itu. Kenapa? Saat dia masuk gitu, dia merasa itu dia adalah orang yang pertama datang. Namun setelah mendekati ruangan itu, dia kembali mendengar suara berisik, suara ketikan di keyboard, dan clicker mouse seperti biasa. Dan dia melihat orang-orang itu sudah rame dengan kesibukannya, tapi tidak ada suara satu kata sepatah kata pun ya. Akhirnya dia membuka pintu dan dia mengucapkan salam, ohayou gozaimasu, atau selamat pagi. Namun tidak ada jawaban dari manapun. Di balik pintu itu ada seorang tukang sapu, lebih tepatnya lagi dia lagi ngepel ya, tukang sapu yang sedang ngepel. Tukang sapu itu pun hanya menoleh ke arahnya dan menganggukkan kepala. Sambil tersenyum, Takeshi pun berlalu menuju meja yang telah ditentukan. Dan di situ pun dia membawa berkas-berkasnya, semua peralatannya, dan dia mulai pekerjaannya. Awalnya mungkin karena gugup, dia tidak terlalu bertegur sapa dengan sebelahnya. Dia hanya memandang ke sebelah dan menganggukkan kepala. Dan teman di sebelahnya pun memandang ke arah dia dan menganggukkan kepala juga gitu. Begitu juga ke arah sebaliknya ya. Dia memandang ke arah kanan dan dia menganggukkan kepala juga. Akhirnya setelah selesai kerja, Takeshi pun pulang. Dan keesokan harinya pun dia bekerja lagi. Jadi pekerjaan itu dia jalani selama 3 hari. Dan dia rasa itu seperti biasa ya. Cuman yang agak anehnya, dia tidak mendengar percakapan orang berbicara di situ. Namun mungkin karena dia tergiur dengan gaji yang tinggi serta pekerjaan yang mudah, dia hanya berpikiran seperti itu. Yang penting saya bisa kerja menjadi seorang pekerja tetap. Akhirnya pada hari ketiga setelah selesai kerja, Takeshi yang masih dalam keadaan senang itu menelepon temannya. Dan dia berkata ke temannya bahwa dia diterima di salah satu perusahaan di luar kota. Dia belum menyebutkan perusahaannya. Dan temannya penasaran, kamu perusahaan mana yang kamu diterima, apa yang kamu kerja gitu. Akhirnya saat dia menyebutkan nama perusahaannya, perusahaan A, alamatnya juga gitu, temannya pun kaget. Itu masih di teleponnya guys. Kemudian temannya bilang, malam ini kamu ada waktu, ayo kita ketemu, saya mau bicara. Wah, mendengar hal itu Takeshi pun merasa kaget. Oke lah, ayo kita ketemu. Memang ada apa? Ya udah, nanti saya jelaskan saat kita ketemu nanti.
Akhirnya setelah ditentukan tempatnya, akhirnya mereka bertemu. Dan saat datang, temannya Takeshi itu membawa koran, dan temannya pun langsung memperlihatkan koran itu, bahwa koran itu adalah koran lama, koran 5 tahun lalu, atau tepatnya itu adalah koran 2005. Di halaman depan, betapa terkejutnya Takeshi ya, karena terpampang di halaman depan, dia melihat di situ foto perusahaan dia, tempat dia bekerja, bagian depannya ya, yang habis terbakar dan dilalap api semua total gitu. Akhirnya tanpa kata-kata pun Takeshi langsung membaca isi berita itu, bahwa di berita itu dikabarkan bahwa perusahaan A saat tanggal itu, di bulan itu, dan tepatnya itu adalah bulan itu juga ya, saat itu juga, dan di hari yang kemarin ya, tepatnya saat dia ikut wawancara, itu terjadi kebakaran hebat di situ. Dan anehnya, semua orang yang di situ tuh, terutama yang di lantai 4, mati terpanggang. Akhirnya Takeshi pun menyebutkan bahwa saya bekerja seperti biasa. Cuman yang anehnya, orang-orang di sebelah saya atau orang-orang di sekeliling saya itu tidak ada yang bersuara. Yang hanya saya dengar itu ada hanya suara ketikan keyboard dan clicker mouse. Jadi temannya pun penasaran. Akhirnya setelah pembicaraan itu, mereka berdua memutuskan untuk besok harinya mereka berdua bareng datang untuk melihat ke perusahaan tersebut. Keesokan harinya pagi hari seperti biasa, Takeshi mempersiapkan diri untuk bekerja, tapi kali ini dia datang bersama temannya. Dan sebelumnya temannya juga sudah mempersiapkan sesuatu ya, karena temannya itu merasa khawatir, dia takut ada sesuatu yang akan menimpa mereka, terutama dirinya. Dia membawa semacam jimat, kalau bahasa Jepangnya mungkin omamori gitu ya. Dia membawa itu, dia terus menggenggam itu sambil berjalan. Dan sesampainya di depan perusahaan, alangkah terkejutnya Takeshi melihat keadaan perusahaan yang tempat dia bekerja selama 3 hari itu. Di situ dia melihat sebuah bangunan kokoh, bangunan besar, yang kebanyakan sisi dari bangunan itu hangus, habis terbakar, terlahap api. Dan karena masih penasaran, dia pun tetap masuk karena dia merasa penasaran sekali ya. Akhirnya dia tetap masuk, dan mereka berdua itu sambil merasa cemas masuk ke ruang utama. Di situ dia melihat puing-puing bekas kebakaran hebat, kaca-kaca yang pecah, furniture atau meja kursi yang angus terbakar. Dan yang kemarin dia lihat ada meja resepsionis yang rapi, dan di situ di belakang itu ada seorang wanita berdiri. Tidak ada lagi yang seperti itu. Dia melihat itu hanyalah kayu bakar yang hangus yang tinggal arang, dan lift yang mati. Akhirnya dengan rasa penasaran, mereka pun naik tangga menuju ke lantai 4. Oh iya guys, saat itu kan Takeshi menyebutkan bahwa saya bekerja di lantai 4. Temannya pun kaget. Kamu tahu, kamu baca berita kemarin bahwa lantai 4 itu tempat mereka terpanggang. Akhirnya mereka, karena merasa penasaran, mereka naik tangga menuju ke lantai 4.
Dan mereka melihat di situ yang awalnya Takeshi melihat itu semuanya rapi, meja, kursi, bahkan komputer itu semuanya rapi dan banyak orang. Di situ dia melihat semua puing-puing, sisa kebakaran, serta peralatan komputer yang hancur dan jendela kaca yang pecah dan berserakan. Di situ rasa takut Takeshi pun makin memuncak ya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun dan segera meninggalkan tempat itu. Dan setelah turun ke lantai dasar, dan mereka itu hampir saja keluar dari pintu utama. Di situ dan di belakang meja resepsionis, mereka berdua mendengar suara oide, oide, dalam bahasa Indonesianya artinya kesini, kesini gitu. Saat mereka berdua menoleh ke belakang, mereka melihat ada sosok wanita berdiri di belakang meja resepsionis yang hancur terbakar itu, dengan pakaian yang compang-camping dan melambaikan tangan seolah-olah sedang memanggil mereka. Sontak mereka berdua pun kaget dan segera masuk dalam mobil dan segera kembali ke rumah ya. Oke guys, sampai situ cerita yang saya dapat. Jadi mungkin Takeshi ini semacam lagi dapat apes ya. Dia berusaha mencari pekerjaan tetap tapi malah dapat perusahaan yang apes, dan 3 hari dia bekerja dengan perusahaan yang notabene orang-orang di situ sudah mati terpanggang. Oke, semoga cerita saya tadi itu bisa menghibur saat-saat kalian, mungkin saat siang, sore ataupun malam. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai sekarang. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oh iya guys, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, ataupun salah pengucapan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.